lakukan apa individu ya, guru dilatih kemudian balik lagi. Kadang-kadang tidak bisa mengaplikasikan yang diperoleh di pelatihan ya karena tidak ada cukup sinergitas. Nah, hal ini kemudian kita menjadi salah satu bahan pemikiran bagaimana kemudian proses menggerakkan guru-guru ini juga secara simultan berinteraksi dengan komunitasnya. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah kita hadirkan, Bapak Ibu Pengawas kita hadirkan dalam kerangka bagaimana nanti Bapak Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah itu bisa menjadi mitra agar Bapak Ibu calon guru penggerak itu betul-betul apa ya, kalau jurus persilatan itu ilmunya itu keluar optimal gitu ya, kekuatannya itu bisa maksimal gitu ya. Sehingga nanti peran dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bagaimana membersamai para calon guru penggerak itu menjadi penting, sehingga pada lokal nol ini secara sengaja kami hadirkan. Kemarin kami banyak dihubungi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, apa kami harus datang gitu ya, kalau kami ada acara bagaimana gitu ya. Kami memang sangat menekankan untuk bisa hadir, karena nanti dalam proses ini itu secara garis besar ini Bapak Ibu guru calon penggerak nanti mencoba mengidentifikasi apa-apa yang perlu dibutuhkan dan bisa dilakukan dari perspektif calon guru penggerak. Nanti yang Bapak Ibu manajemen itu juga kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan, memahami kebutuhan guru penggerak dan kemudian mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita sengaja dipertemukan sehingga ada interaktivitas antara kebutuhan dan kira-kira support yang bisa dilakukan. Dalam kerangka itulah maka kemudian kemarin kami sangat berharap dan terima kasih sekali atas kehadirannya untuk bisa hadirnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, perwakilan dari dinas, sehingga nanti sinergitas ini bisa berjalan. Ada 3 hal pokok yang dikaji selama program guru penggerak ini. Yang pertama terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak. Yang kedua tentang praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga tentang pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah. Nah, ketiga aspek ini nanti kita akan kaji secara mendalam, secara berkelanjutan. Agak beda dengan selama ini yang kita sekali tembak gitu ya. Tapi ini harapannya nanti kita coba kaji secara pelan-pelan gitu ya, bersama dengan pendamping praktek, bersama dengan instruktur, ada narasumber, bermitra dengan kepala sekolah, dengan kepala sekolah gitu ya, untuk bagaimana endingnya itu calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak yang memahami paradigma dan visi guru penggerak dengan baik, mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang terbaik dan juga memiliki peningkatan kualitas dalam hal kepemimpinan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Sehingga ketiga hal ini nanti kita akan coba kaji untuk durasi yang cukup panjang, sekitar 9 bulan gitu ya. 2 bulan pertama nanti kita akan kaji yang pertama terkait dengan visi guru penggerak tadi, yang kedua tentang taktik pembelajaran terbaik, baru yang ketiga nanti tentang kepemimpinan pembelajaran dan pengembangan sekolah. Nah, mengapa kok prosesnya menjadi rumit lihatannya? Ini kemarin memang skemanya adalah kita agak introspeksi diri ya terkait dengan program-program yang selama ini sudah dilakukan, di mana kita seperti menaruh barang yang menguap gitu ya, karena tembakannya itu tidak simultan dan berkelanjutan. Kalau guru sudah pelatihan pulang kemudian coba terapkan, kemudian mengalami kendala, mereka tidak ada yang bertanya lagi, kadang-kadang tidak ada komunikasi lagi, ketika ada problem tidak ada interaksi atau dukungan dari pihak yang lain. Maka kemudian skemanya pada proses pelatihan ini, pertama kita mencoba di lokal pertama ini dalam rangka untuk memahami garis besarnya, kebutuhan, hambatan, tantangan gitu ya. Kemudian setelah itu action. Nah, dalam proses action itu kajiannya nanti paket 1, 2, 3 Bapak Ibu calon guru penggerak nanti akan didampingi oleh narasumber dan instruktur fasilitator secara daring menggunakan sistem yang sudah disiapkan. Dalam praktek di sekolahnya nanti didampingi oleh para pengajar praktik. Gimana para pengajar praktik ini secara tatap muka, semoga nanti virus ini bisa segera teratasi sehingga interaksi tatap muka bisa berjalan, mendatangi ke sekolahan, berkomunikasi langsung satu demi satu kepada Bapak Ibu guru calon penggerak, ada problem apa, solusi yang diperlukan apa, kira-kira apa, sehingga proses pendampingannya selain online oleh narasumber dan fasilitator, kemudian juga secara langsung oleh para pengajar praktik. Jadi para pengajar praktik itu, ini pengajar praktik itu apa gitu ya, ini bukan laboratorium. Pengajar praktik adalah
lebih ke bagian dari instrumen program ini yang nanti akan mendampingi secara langsung Bapak Ibu di sekolahan. Jadi nanti hadir langsung di sekolahan. Dan itu nanti akan kita lakukan secara berkelanjutan. Action waktunya sekitar seminggu sebelum lokakarya ya. Nanti akan hadir di sekolahan, kemudian nanti lokakarya ke lapangan lagi, hadir lagi, lokakarya lagi, sehingga harapannya nanti betul-betul program ini bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Kemudian dalam prosesnya ini tidak berjalan sendiri. Sekali lagi kami tim Partai Matematika ditugaskan sebagai pengelola dan penyelenggara saja, tapi kami sangat berterima kasih kita bermitra dengan Dinas Pendidikan. Saya kira peran dari Dinas Pendidikan sangat penting untuk bagaimana kemudian menjaga ritme ini tetap terlaksana, dan kami terima kasih semua dukungan yang telah kami terima dari OP, dan semoga ke depan kita masih tetap terus pertahankan bersama ini. Kemudian nanti ada fasilitator, instruktur, kepala sekolah, pengawas di dalam prosesnya, harapannya kita terus bisa dibantu dalam pelaksanaannya. Ya. Sehingga Bapak Ibu calon guru penggerak jangan bayangkan, aduh ini 9 bulan gitu ya, kalau saya mulai hamil sekarang besok sampai lahiran gitu ya. Saya udah ketahuan. Tidak usah khawatir. Sama seperti orang hamil, suami nanti akan mendampingi secara menetap gitu ya. Sama juga dengan ini, begitu keluar dari sini insya Allah gitu ya, Bapak Ibu kepala sekolah akan menjadi kepala sekolah siaga gitu ya. Nanti dari dinas juga akan hadir untuk sampai ke sana. Kalau nanti tiba-tiba mulas ya suami langsung ke respon cepat. Ini juga kalau nanti mulas tiba-tiba di situ ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada penasihat praktik ya. Kalau mereka tidak bisa ngasih solusi ya kita ada suami atau istri yang untuk berkeluh kesah ya, tidak apa-apa. Ya, jadi program ini adalah program yang melibatkan banyak. Ini Bapak Ibu dalam prosesnya, ini kan Bapak Ibu kemarin melewati seleksi tahap pertama, 2, dan 3 ya. Sampai detik ini Bapak Ibu diundang sebagai calon guru penggerak dan belum sebagai guru penggerak. Ya, ini masih calon, dan kalau proses ini kita lewati dengan baik, insya Allah kalau ini saya kira tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena kalau penilaiannya itu nanti akan seperti ini, Bapak Ibu akan dideklar secara resmi menjadi sosok seorang guru penggerak dengan semua atribut yang melekat dan dengan semua hak yang mungkin melekat gitu ya. Jika Bapak Ibu mampu mencapai angka PTBL minimal cukup itu kan cuma 70. Kalau misalkan postes 90, kemudian nilai dari apa tadi? Nilai dari fasilitator 90, kemudian nilai dari pengajar praktek 90 ya, kalau cuma 70 ya Pak. Umpama ya, umpama. Iya. Ini insya Allah nanti sekitar tanggal 14 Bapak Ibu ini akan ada kegiatan launching nasional oleh Bapak Menteri gitu ya. Nanti kita semua menjadi peserta. Tanggal 14 nanti ada dihadiri oleh calon guru penggerak, ada pendamping fasilitator. Yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi yang mau dituju ini pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan seterusnya, gitu ya. Itulah visi pendidikan Indonesia. Nah, tentu saja kita Kabupaten Ogan Komering Ilir, bagian dari pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menyusun visi dan misi pendidikan juga harus menyesuaikan dengan visi pendidikan Indonesia tersebut.